Profesor Paiman terhadap Roy Suryo CS dan Bitor, dua laporan pemerasan dan laporan pencemaran nama baik, penyebaran kebencian serta penyebaran berita bohong ya. Tuhan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat dicetak Paiman 1000%. Kemudian juga kalau Pak Jokowi dituduh menggunakan, kalau Profesor dituduh membuat, mencetak, nah ini kelewatan nih. Itu kita ketawain aja, bukan levelnya. Saya ketawa aja ya. Enggak, cukup ketawa aja. Ya, dari kami sekarang sedang concern menghadapi Saudara Joko Widodo. Di luar itu ya nggak penting lah. Cukup. Sahabat Kompas TV, polemik dari ijazah Joko Widodo, Presiden RI ke-7 masih terus bergulir dan masuk ke babak yang baru. Setelah 5 laporan di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan, kali ini laporan juga dilayangkan dari pihak Profesor Paiman Raharjo bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas yang menyasar kepada Roy Suryo CS. Lalu sebenarnya apa isi dari gugatan ini dan bukti apa saja yang dibawa dari pihak Profesor Paiman, serta di mana dan bagaimana kasus polemik ijazah Jokowi ini akan berakhir? Telah bergabung bersama dengan saya, kuasa hukum dari Profesor Paiman, Farhad Abbas, dan nanti juga akan menyusul bergabung bersama dengan kita, Profesor Paiman Raharjo. Halo Bang Farhad, apa kabarnya? Kabar baik, Tessa. Sorry nih baru bisa sempat waktunya nih. Yes, Bang Farhad, ini kan kasus polemik ijazah Pak Jokowi ini nampaknya masih terus bergulir, masih ada tambahan lapor, saring melapor, dan terakhir dari pihak Prof. Paiman bersama dengan Bang Farhad ini menyampaikan laporan untuk Roy Suryo CS. Nah, boleh diceritakan nggak Bang Farhad kira-kira isi gugatannya ini seperti apa sih? Oke, ini awalnya saya jelaskan dulu, ini merupakan kebencian sekelompok orang, sekelompok gerombolan ya, kita bilang ini gerombolan ya. Karena mereka bekerja sama, kemudian kita ambil contoh ya, mereka ini seperti orang stres sebagai aktivis jalanan, ya, kebencian. Yang saya katakan mungkin ada motif ekonomi ya. Contoh nih contoh ya. 6.000 pesanan SMK itu mana? Parah Anda itu. Ya, nanti saya laporkan Anda itu. Kebohongan. Ya. Menjanjikan ini akan begini, bukan begitu. Mobil nasional. Apakah ini yang dikatakan seorang dokter peneliti? Nah, coba bayangkan ya. Itu belum lagi Roy Suryo, belum lagi Dr. Tifa. Jadi kenapa saya katakan mereka ini akan jadi tersangka? Karena surat perintah dimulainya penyidikan SPDP itu peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan itu sebenarnya hampir menyampai kesempurnaan, tinggal melengkapi kesaksian. Jika mereka tidak bisa menyampaikan bukti, ya. Kayak contoh Roy Suryo membuat data pembanding ijazah Jokowi, ya, ketika dia tidak menemukan aslinya, dia pakai yang kopian. Apakah menjamin itu ijazah Jokowi? Kan belum tentu. Jadi, kalau mereka adalah seorang mantan menteri, seorang public speaking, seorang content kreator, ya, yang ingin mengajak, memprovokasi, menyebar kebencian, menghasut, memprovokasi masyarakat Indonesia, memperburuk citra mantan presiden berhasil Indonesia 10 tahun. Catatan kecil saya, jangankan presiden Republik Indonesia, presiden negara manapun yang ada di Indonesia, ya, duta besar negara manapun, kedutaan besar manapun, tetap Indonesia lindungi, kita hormati, kita jaga marwah dan kehormatannya. Tapi oleh anak bangsa yang saat ini menurut saya, ya ada mantan narapidana juga, mereka tidak punya rasa takut, walaupun polisi sudah menghentikan penyelidikan tersebut. Gitu. Sedangkan presiden itu memiliki hak istimewa, hak perlindungan sampai mati. Walaupun Pak Jokowi tidak presiden lagi, tapi dijaga, dikawal, diberi keamanan, dibiayai oleh negara. Dikasih rumah besar. Ya. Itu pasukannya Pas Pampres, pasukan D, grup D.
kan ada A, B, C, D. Mungkin A buat presiden, B buat wakil presiden, C buat kedutaan atau negara asing, dan D itu buat mantan presiden non wakil presiden. Itu presiden, mantan presiden, apalagi Pak Jokowi anaknya masih wakil presiden, jadi double gitu. Sebagai keluarga wakil presiden dan juga sebagai mantan presiden. Nah, kemudian datanglah sekelompok orang ini yang ngomongnya asal ngau, sedikit ngomong, oh ini akhirnya menyerempet ke Profesor Paiman. Tahu kan Pak Profesor Paiman dituduh mengetik, membuat ijazah gitu. Dilaporin sama Profesor Paiman. Kemudian digugat perdata mereka. Nah, ini persoalannya bukan lagi laporan Pak Jokowi, artinya nambah lagi. Jadi mereka bisa dipidana dalam dua perbuatan yang berbeda dengan korban atau objek yang berbeda. Nah, di sini kita melihat bahwa apa mau mereka, apa motivasi mereka gitu. Jangan pernah mengaku dikriminalisasi, woi, para peneliti-peneliti gadungan. Kita mengatakan mereka peneliti gadungan itu karena izin penelitiannya tidak ada, ya. Tapi dengan cara-cara mau berlindung seolah-olah kalau meneliti itu aman, tapi cara-caranya bukan sangat teliti, tapi sangat fitnah, sangat provokasi, sangat bohong dengan tidak bukti akurat. Nah, sekarang mereka kalau diperiksa kepolisian AIWO nggak bisa apa-apa. Akhirnya saksi diperiksa kurang lebih 50 saksi loh, dengan 12 TKP, maupun 12 saksi ahli. Mulai dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT, semua sudah diperiksa. Sehingga pada satu kesimpulan bahwa perkara ini layak untuk disidik. Dipanggil sekali saksi, kemudian tersangka, dan layak untuk ditahan. Profesor Paiman meminta agar mereka semua ditahan. Ya. Kemarin saya berjumpa langsung dengan Pak Jokowi bersama dengan Profesor Paiman dan Bang Zarmidal di Solo. Ya. Apa yang dibicarakan, Bang? Ya, saya sebagai pengacara Profesor Paiman, ya, Pak Jokowi mengucapkan terima kasih atas pembelaan atau upaya yang saya lakukan bersama klien kami Profesor Paiman dengan menggunakan jalur hukum, cara-cara bermartabat. Nah, ini dari dulu hanya mempermalukan, padahal Pak Jokowi ini udah bukan presiden. Tapi sesuai dengan pidato Pak Presiden, apa-apa semua dikaitkan dengan Pak Jokowi. Hanya kesabaran dan ketegaranlah Pak Jokowi tetap bertahan. Kemudian dia tetap dicintai oleh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke rumah Pak Jokowi itu antri loh. Tapi dalam keadaan beliau tidak pulih sehat 100%, ya, masuk ada gangguan pada kulit, alergi. Tapi beliau menyempatkan untuk berfoto ribuan orang per hari. Nah, kami diberi kesempatan untuk berbicara, lengkap semua dokumentasi. Pak Jokowi menyampaikan rasa sayang dan cinta dia terhadap semua kawan-kawan dia. Nah, beliau mengatakan kepada Profesor Paiman agar tegar, nanti badai akan berlalu karena perintah akan kena proses. Yang kita yakini bahwa persoalan ini bukan antara Pak Jokowi atau Pak Profesor Paiman dengan antara mereka, tapi antara mereka dengan hukum. Nah, kemudian saya menjelaskan gitu, kenapa Pak Jokowi juga sebagai turut tergugat, ya, karena ini menyangkut nama baik kehormatannya. Dan Pak Paiman memiliki legal standing karena Pak Paiman lah membuat laporan pidana berbeda dengan laporannya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa dia difitnah, dicemarkan nama baiknya, dihina seperti gambar video tadi, ya, diteriak seperti penjahat, dan tidak layak seorang presiden seperti itu, saya katakan kepada Pak Jokowi. Ya. Sebenarnya mereka mau mendiamkan, tapi ini menyangkut nama baik kehormatan. Harusnya Jaksa Agung, polisi, tanpa laporan masyarakat atau laporan dari Pak Paiman atau laporan dari saya. Kalau saya Pak Presiden Prabowo, saya perintahkan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk memproses laporan jenis A. Tanpa ada laporan Pak Jokowi, harusnya seperti itu.
Mhm. Tapi karena pasal dalam pencemaran nama baik itu harus yang dirugikan atau korban langsung, makanya Pak Jokowi hadir di tempat tersebut gitu. Ya, Tapi kalau saya jadi presiden, saya perintahkan langsung tangkap orang-orang seperti itu. oke, Bang Farhad. Nanti kita akan lanjut berbicara soal bukti-bukti yang dibawa ke Polda Metro Jaya terkait dengan laporan terhadap Roy Suryo CS. Tapi sekarang sudah bergabung juga Prof. Paiman. Selamat sore, Mbak. Sore, sore Prof. Paiman. Ini tadi kan juga kita sudah dibahas oleh Bang Farhad terkait dengan bukti-bukti yang dibilang tidak konkret yang sebenarnya diangkat oleh pihak dari Roy Suryo CS ini. Dari Prof. Paiman sendiri ini sebenarnya bagaimana tanggapannya sampai pernah dibilang kalau misalnya Prof. Paiman inilah yang mencetak atau bahkan menuliskan ijazah dari Pak Jokowi ini. Dari Prof. Ya, Paiman seperti apa? ya saya kira isu ijazah ini sebenarnya harus sudah selesai, tidak dibahas lagi. Karena yang pertama, lembaga yang memiliki otoritas, yaitu Universitas Gadjah Mada, sudah mengakui Jokowi pernah kuliah, pernah lulus, ijazahnya ada. Kemudian juga teman-teman seangkatannya juga sudah menjelaskan. KPUD Solo, KPUD DKI, KPU Pusat juga sudah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi valid dan asli, ya kan? Kemudian juga Baris Krim Polri sudah menyatakan berdasarkan uji lab juga asli. Nah tentunya kalau ini masih bergulir, berarti ini orang-orang yang benar-benar tidak memiliki logika yang benar. Katanya mereka ini orang peneliti, pendidikannya tinggi, doktor, selalu mengucapkan ilmiah. Nah ini ilmiah, tatkala bukti otentik, yaitu UGM sudah menyatakan, teman-teman sudah menyatakan, KPU menyatakan, dan juga Baris Krim menyatakan, itu sudah, jadi tidak bisa dibahas lagi. Nah, orang ini, memang orang-orang ini kan bermasalah mental menurut saya. Kenapa? Nah, harusnya kan berpikir secara logik, secara sehat, ya kan? Nah, mungkin ini ada motif-motif lain. Dan orang ini selalu berubah-ubah cara bicaranya. Pertama, ijazah Jokowi katanya dibikin oleh UGM, tidak pernah kuliah. Tiba-tiba bergeser, dicetak di Pramuka, yang mencetak Pak Paiman. Nah, ini kan sesuatu yang jauh di luar nalar sehat gitu loh. Padahal cuma mengait-kaitkan Prof. Paiman ini pernah dalam sejarah hidupnya untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah, membuka, mengetikkan dan fotokopi. Itu pun tahun 1997 sampai 2002, tapi dikait-kaitkan. Jadi kalau pendapat saya, orang-orang ini nggak waras kalau menurut saya. Orang-orang ini sudah tidak memiliki pikiran sehat, adanya sebuah kebencian saja, sehingga apapun bukti kebenaran tidak pernah diakui. Jadi saya kira saya sepakat dengan Bapak tadi, ya, bahwa polisi segera bergerak cepat, kan bukti-bukti juga sudah jelas. Dan juga harusnya kalau sekarang hari ini dia mengajukan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya tentang ijazah, harusnya juga polisi tidak menerima, karena polisi sendiri sudah SP3, yaitu Baris Krim, kemudian Pengadilan Solo, ya juga sudah menggugurkan tentang gugatan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya penegak hukum harus tegas, dalam hal ini polisi, dalam hal ini pengadilan harus tegas, supaya juga masyarakat itu segera mengetahui dan segera tidak lagi terpecah-pecah. Saya kira itu, Mbak. Iya, kalau dari Prof. Paiman sendiri, menganggapnya ini ada motif apa, Prof? Sampai pada akhirnya, seperti yang Prof. Paiman sampaikan juga, kalau Prof. Paiman disangkut pautkan, bahkan sampai dibilang kalau Prof. Paiman ini yang mencetak ijazahnya itu. Motif atau agendanya apa sebenarnya dari Prof. Paiman? Ya, saya kira motifnya adalah sakit hati. Ya, ini kan orang-orang yang pernah menjabat, kemudian berhenti, kemudian juga tidak mungkin punya keinginan tidak bisa terkabulkan. Kemudian seperti Mas Suryo itu kan zamannya Pak Jokowi itu kan pernah kena kasus hukum, padahal Pak Jokowi kan juga tidak tahu menahu mengenai vonis itu kan
ranahnya hukum, ya ranahnya yudikatif, ya kan. Nah, saya kira motifnya ini adalah ujaran kebencian dan juga dendam, ya dendam. Kemudian kalau Mas Farah kan ada motif ekonomi, tapi saya di samping itu saya melihat ini adalah kebencian, dendam, kesumat. Jadi mau kebaikan Pak Jokowi banyak pun juga nggak dipercaya. Pak Jokowi sudah banyak yang menjelaskan pun juga tidak dipercaya. Nah, kalau disangkut pautkan dengan saya, itu karena mereka itu nyambung-nyambungin aja bahwa Pak Paiman pernah punya pengetikan, padahal itu sejarah hidup. Saya itu memang untuk biaya kuliah itu membuka pengetikan dan potong ubi, ya kan, tahun 97 sampai 2002. Setelah itu saya nggak menginjakkan, ya. Jadi ngarang-ngarang kemudian dikaitkan lagi pertemuan orang-orang di pekerja pasar, ya. Padahal itu juga 1 Mei sebelum ada isu, sedangkan isu yang dikaitkan dengan pasar pramuka pojok itu baru 20 Juni 2025. Nah, jadi saya kira orang-orang ini punya motif tidak baik aja. Dari sisi juga kebencian dengan Jokowi, ya kan, kemudian dengan dendam pribadi, ya, dan mungkin juga ada faktor ekonomi yang sudah terlanjur menerima order, ya kan, tetapi palang tanggung gitu ya. Tapi saya melihatnya ini karena lebih cenderung yaitu dendam atau sakit hati terhadap Pak Jokowi. Nah, sayangnya saya yang tidak tahu menahu, saya dilibat-libatkan. Padahal saya itu sudah sumpah mati pun saya nggak tahu menahu, ya kan. Tetapi ya namanya manusia yang sudah tidak bisa berpikir waras, ya tidak mau mendengar apa yang disampaikan, dan dia tidak pernah lagi memikirkan perasaan saya, perasaan teman-teman saya, perasaan keluarga saya, ya kan. Yang penting ada ngoceh saja, lantang dengan koyok paling benar sendiri aja. Padahal yang namanya ijazah Jokowi kan jelas dikatakan asli, kecuali bahwa UGM nggak mengakui sehingga ijazah Jokowi dikatakan palsu. Nah, sehingga baru mencari dicetak di mana, ini enggak kok. Gitu. Makanya saya adukan mereka yaitu penyebaran berita bohong, kemudian penyebaran baik dan pemerasan. Gitu, Mbak. Prof. Paiman pernah melihat langsung ijazah dari Pak Jokowi? Nah, jadi saya sudah melihat sendiri. Nah, kemudian juga karena ada penjelasan dari UGM, maka saya karena kenal Pak Roy Suryo, saya itu me-WA dia, gitu loh, me-WA sebagai sahabat menyarankan, bahasa juga menyarankan, gitu loh. Jadi nggak ada kata-kata interpretasi. Nah, dari situlah kemudian dia pindahkan, kemudian menganggap saya itu yang mengintimidasi. Nah, setelah ada Bambang Suryadi-Victor mengatakan bahwa ada keterlibatan saya, kemudian dikait-kaitkan. Padahal ini semua omong kosong semua, bohong besar, gitu loh. Jadi nggak ada itu cerita. Harusnya dia bisa membuktikan dulu dong. Kalau palsu, ya aslinya mana. Ya. Kalau memang dicetak di Matraman, wujudnya mana. Nah, ini kan nggak ada semua. Dari laporan yang dimasukkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Juli, betul ya, Bung Farhad, 12 Juli yang lalu, apa bukti-bukti yang dibawa ke Polda Metro Jaya? Berarti ini fokusnya ke pencemaran nama baik, penghasutan, penyebaran berita bohong? Pemerasan. Pemerasan, Bung Farhad. Ya, bukti konkretnya apa yang dibawa, Bung? Bukti percakapan WA, kemudian bukti dari media YouTube, akun pribadi mereka, yang mana mereka mempermalukan Profesor Paiman, dan mereka yakin 1000% loh Profesor Paiman ini bikin ijazah, itu yang kelewatan gitu. Awalnya Prof. Paiman berpikir ya udahlah, ketemulah, minta maaf mereka, minta uang. Nah, minta uang itu 20 juta, dikasih 15, transfer ya. Kemudian bilang kalau nggak gini laporin aja besok viral. Ternyata dipiralkan benar sama salah satu orang yang sudah kita laporkan gitu. Itu terkait dengan bukti transfer 15 juta itu ya, Bung Farhad? Iya, iya. Oke. Di situ mereka tetap aja intinya itu awalnya harusnya kan mereka laporkan UGM, bahwa UGM menerbitkan sertifikat, atau UGM melaporkan Pak Jokowi kalau ada sertifikat ijazah palsu. Nah, ini UGM kan menyatakan bahwa
itu adalah sertifikat asli. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan segala data. Dalam penyidikan juga seperti itu. Nah, saya nggak tahu ini peneliti-peneliti yang kita anggap liar ini gitu. Mereka hanya ingin mempermalukan Pak Jokowi, Profesor Paiman, dengan pura-pura meneliti. Nah, tiba-tiba kenalah. Kan di rekamannya si Bitor ngomong itu kan, ya udah ya, kita minta maaf ya, saya hanya dapat tahu dari orang. Itu kan cara-cara yang menurut saya sembrono gitu. Tapi bagi Profesor Paiman, cara-cara itu bukan hanya cara-cara, ya lah udah dimaafkan, mereka minta maaf awalnya. Tapi kan mereka mengulangi lagi. Nah, oleh karena itu ada celah di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pidana, kemudian penyebaran kebencian, ya jelas ancaman hukum di atas 5 tahun, ya memungkinkan. Kita sudah ketemu dengan pihak penyidik untuk membelah kasus pertama, nah, kemudian unsur itu ada, kemudian dipanggillah untuk pemeriksaan. Mungkin hari Kamis ini ada pemeriksaan lanjutan, sembari mengumpulkan bukti-bukti yang terkait langsung, terutama di akun media sosial milik mereka. Ya. Nah, jadi mereka ini adalah berisik bagi saya, berisiknya minta ampun gitu. Bahkan mereka melalui pengacara yang mengatakan sudah siap di penjara. Ya oke. Kalau mereka siap di penjara itu bukan gara-gara tidak salah, tapi karena kesalahannya memang harus siap. Walaupun dia nggak siap di penjara, ya pasti akan di penjara. Nah, kemudian mereka nggak takut digugat perdata. Ya. Kenapa nggak takut? Makanya kita bilang tadi bukan hanya dendam. Kalau orang dendam ditakut-takutin hukum kan takut. Pasti istri-istri anak mereka gerah kalau mereka masuk penjara ini gitu. Tapi nggak ada takutnya, malah makin beringas. Bawalah Profesor Sopian, seolah-olah seperti itu yang akhirnya dicabut lagi oleh profesor tersebut. Katanya nemu lagi tukang cetak, katanya nemu lagi orang membakar pasar. Pokoknya tiap hari ada episode baru. Harusnya peran itu adalah di peran polisi penyidikan. Tapi ketika diperiksa nggak ada. Mereka nggak punya bukti, hanya kata orang, kata siapa. Bahkan kalau sekarang kita kirim aja berita hoax buat mereka, mereka langsung konferensi pers menganggap seolah berita itu benar. Nah, di situ hasil diskusi Pak Profesor Paiman dengan Pak Jokowi waktu itu, ya menghadapi orang-orang begini sebenarnya didiemin. Tapi didieminnya nggak kapok-kapok, nggak berhenti. Ini menyangkut gengsi kehormatan. Tidak mungkin Pak Jokowi jadi presiden kalau nggak punya ijazah. 10 tahun jadi 7 tahun, 8 tahun jadi wali kota Solo. 3 tahun, 2 tahun jadi gubernur Jakarta. 10 tahun jadi presiden. Berarti semua KPU salah dong kalau begitu, melakukan upaya-upaya yang meloloskan ijazah palsu. Tapi kan mereka melakukan klarifikasi. Harusnya KPU yang datang ke sana atau komplain. Tapi kan tidak. Karena ketika dicek di UGM memang benar ada ijazah. Kecuali UGM bilang tidak ada, baru mereka paksakan ada. Nah itu namanya memberi keterangan palsu atau memasukkan data palsu di depan pejabat KPU. Nah tapi itu kan tidak terjadi. Nah, jadi sebenarnya harusnya Profesor Paiman ini dari dulu sebelum panjang. Tapi Profesor Paiman berpikir, loh, kok ya karena namanya dulu nggak disebut-sebut. Begitu Pasar Pramuka disebut, ya beliau menyempatkan waktu dan punya waktu untuk berhadapan dengan itu. Oke, Bang Farhad, berarti apakah laporan itu juga terkait dengan tudingan bahwa termasuk ijazah dari Prof. Paiman ini juga sempat disebut palsu, begitu? Apakah laporan ini juga... Itu kan semua ngarang, semua. Bahkan disebutnya itu yang macam-macam aja. Profesor Paiman ini kaitannya pernah mencuri Alphard, pernah menggelapkan yang tidak nyambung gitu. Saya udah konfirmasi ke Pak Profesor Paiman. Tidak benar gitu. Tidak pernah ada kalimat itu. Makanya kenapa begitu berani Roy Suryo. Nanti coba tanya ke Prof. Paiman. Prof. Paiman kan begitu framing yang dibuat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini sangat jahat ya. Makanya masyarakat Indonesia jangan percaya mereka-mereka itu. Ya. Jadi walaupun di kantor polisi di Barreskrim sudah gelar khusus, keluar udah nggak ada tema, nyerang Kapolri, nyerang Kabar Eskrim, nyerang Profesor Paiman, kita hajar, kita sikat. Nah, oleh karena itu silakan aja nanti kita berhadapan dan tunjukkan bukti-bukti. Ya. Dan kita minta keadilan dan mereka dihukum seberat-beratnya biar tidak mengulangi lagi nih. Karena mereka ini suka mengulang.
Mereka menciptakan kalau ada masalah politik hukum, seolah mereka tukang kerjaan, kayak kurang kerjaan. Kerjanya menghardik orang, menghujat, memfitnah orang, dan siap masuk penjara. Kepala batu. Baik. Harusnya cari orang yang bersalah. Ini orang yang benar, yang udah berjasa buat bangsa negara ini, dihajar sama mereka. Mereka ini bukan orang berani, orang nekat. Orang nekat dan tidak kapok-kapok. Gitu. Saya menghimbau kepada keluarga daripada orang-orang yang kami laporkan itu. Ingatkan bapak kalian. Ingatkan suami kalian. Ya. Biar kalian tidak terpisah dengan bapak-bapak kalian yang menghina Pak Jokowi dan Profesor Paiman. Ingatkan mereka agar bertobat, berobat. Ya, jangan kapok-kapok. Minta maaf segera sama Pak Jokowi. Karena ini serius. Ini masalah serius ya. Bukan masalah main-main. Gitu. Bukan pergi dapat lomba, kalah nggak dapat piala. Tapi ini resikonya penjara. Penjara. Sempat ada polemik juga terkait dengan pernyataan dari Prof. Sofyan Effendi yang merupakan mantan rektor UGM yang sempat diwawancarai oleh Bung Rismon ini. Nah, juga kan pada akhirnya kan Prof. Sofyan ini menarik lagi ucapannya. Nah, ini apakah gugatannya juga akan langsung tetap dilanjutkan atau seperti apa? Saya nanya. Ya, silakan Prof. Ya, saya kira kalau terkait Profesor Sofyan Effendi itu kan ranahnya di sana ya, cuman tadinya kalian juga menyebut dicetak di Pramuka, ingin saya laporkan juga, tetapi karena beliau sudah menarik pernyataannya semua dan kita menghormati beliau pernah berjasa sebagai rektor di UGM dan beliau juga sudah sepuh, kami tidak laporkan beliau karena beliau ini sebenarnya saya yakin beliau ini mungkin terpengaruh saja, saya yakin karena beliau juga mungkin tidak terlalu tahu banyak ya karena beliau kan rektor 2002 sampai 2007 seperti saya pada saat bukan zamannya saya sebagai rektor saya juga tidak banyak tahu gitu ya. Saya kira mungkin ya beliau itu ya sadar apa yang disampaikan itu ya itu mungkin keliru, bahkan beliau itu kan pernah menjadi salah satu pejabat di era Pak Jokowi sebagai komisioner di ASN ya kan. Saya kira beliau ini ya mungkin terpengaruh saja kalau menurut saya, makanya kami tidak melibatkan beliau karena kami menghormati beliau ya, karena kemarin itu menyebutnya setelah kita berisik ya hanya sedikit saja menyebut di pasar Pramuka pojok. Saya kira itu. Ya, Bung Farhad menambahkan? Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang kalau tidak dilaporkan, tidak masuk penjara, mereka akan terus ngoceh. Bahkan kayak Roy Suryo udah pernah masuk penjara pun masih ngoceh gitu. Nah, jadi tunggu aja. Tunggu penyidikan semoga segera-segera dan mereka ditahan gitu. Karena memang sampai detik ini tidak ada satu lembaga pun yang menyatakan itu palsu selain dari mereka-mereka saja. Tapi mereka udah keteteran gitu. Makanya saya ingatkan lagi kepada keluarga mereka, ingatkan orang tua mereka, berhentilah menghina atau memfitnah. Ini yang kalian hina fitnah ini presiden loh. Yang dijaga pas pampres dijaga oleh lembaga kepresidenan gitu. Itu kan kelewatan. Dan sudah pensiun lagi, masih mereka menghina. Saya tanya, kenapa masukin penjara Pak Jokowi? Mereka cuma bilang, pengen Pak Jokowi malu, minta maaf sama mereka maafkan, selesai. Lah bukan. Ini persoalan Indonesia. Pak Jokowi juga ingin dibuktikan bahwa orang yang memitnah ijazah Pak Jokowi harus dihukum supaya tahu berbuat atau melanggar hukum di Indonesia dihukum dan ancaman hukuman berat. Ya, mereka kan juga meminta untuk ijazah dari Pak Jokowi ini ditunjukkan ke publik. Nah, sudah diperiksa untuk membuat laporan itu ada di polisi, polisi sudah terima ijazahnya Pak Jokowi. Ya, tapi kan silakan mereka buktikan. Kan nanti polisi dipanggil di pengadilan sidangan diperlihatkan. Ya. Oke. Ya. Jadi kalaupun nanti pada akhirnya oleh polisi ini dibuka ke publik sudah dihentikan. Gitu ya. Silakan mereka proses pembukaannya gitu. Sudah dihentikan. Kecuali kalau ada ya itu kan fungsinya kan kampus UGM kan juga menjaga nama baik gengsi. Cuman diobok-obok sama mereka ini. Gitu. Oke? Oke, berarti dengan emang kalian lihat Pak Jokowi selalu memimpin negara tidak mampu jadi presiden. Kan jenjangnya ada, wali kota berhasil, gubernur berhasil, presiden berhasil. Ya. Lain halnya dari awal, kalau udah dari awal dia nggak punya ijazah mah, jangankan jadi, mungkin rumah tangga juga. Sekarang bahkan anaknya ikut juga sukses jadi wakil presiden, dipilih oleh Pak Prabowo. Bahkan presiden sekarang pun berguru sama Pak Jokowi, menjadi anak buah 5 tahun. Kalah 2 kali, tapi beliau menghormati dan sangat bangga memiliki presiden ke-7 bernama Pak Jokowi. Faktanya,
Pak Prabowo aja memuliakan Pak Jokowi, kok ini Roy Suryo dan yang lain menghina-hina, memperjelek, memburuk-burukan Pak Jokowi. Itu yang nggak masuk di akal. Dari pihak Bung Farhat dan juga Prof. Paiman ini ya, apa harapannya sebenarnya sampai akhirnya nanti kasus ini bisa selesai? Apakah memang cukup dengan seperti yang Bung Farhat sebutkan, minta maaf, klarifikasi, di penjara mungkin? Atau harapannya kasusnya ini selesai seperti apa, Pak? Ke Eh, Bung Farhat dulu atau ke... Ya, Ya, Prof ya? baik. Kalau harapan saya sesuai dengan Pak Presiden kemarin agar polisi segera bertindak tegas pada orang-orang ya. Tentunya kan selalu Pak Presiden juga dalam beberapa pidatonya itu agar penegakan hukum ya yang adil. Nah, oleh karena itu saya sendiri berharap polisi segera menangkap mereka, kemudian segera memproses, dan Pak Jokowi saya sudah bicara pun saya sendiri juga tidak ada maaf dari pihak hukum yang berurusan dengan mereka. Saya kira itu. Terima kasih. ya. Dari Bung Farhat, apa harapannya dengan kasus ini selesai dan pesan terakhir untuk para pihak terlapor? Ya, kalau pesan Pak Jokowi kemarin ya ikut hukum aja, udah benar cara-cara pelaporan maupun gugatan itu gitu. Dan mereka juga kan menghormati. Nggak perlu teriak-teriakin, nggak perlu maki-maki mereka lawan. Karena persoalan mereka udah dengan hukum, bukan dengan Pak Jokowi maupun Pak Profesor Paiman. Tegas sekali kok. Ya, siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Oke? Oke, minta maaf cukup? Ya kalau saya suruh minta maaf aja mungkin itu yang meringankan. Kayak Zainal Ma'arif menghina Pak SBY dulu kan minta maaf. Proses akhirnya dituntut percobaan. Nggak pernah jadi bersahabat. Ya kan? Ini mereka ngejek, bagaimana saya minta maaf kalau palsu? Dari mana kau tahu itu palsu, Roy Suryo? Gitu. Kamu pembandingnya nggak ada, main-main semua. Kamu kalah kalah aksi. Ketika Pak Jokowi diam, harus seolah-olah benar, kalian benar. Begitu Farhad Abbas dan Pak Profesor Paiman aksi hukum ya, nah, baru pusing. Oke? Oke. Kata-kata terakhir untuk Roy Suryo, Bung Farhat. Kata-kata terakhir, hukum boleh ditegakkan, tapi dengan cara yang hukum, bukan melanggar hukum. Jangan pernah mengaku ahli pidana, tapi itu ahli untuk dipidana gitu, ya. Oke. Sekian. Oke. Terima kasih Bung Farhat, Prof. Paiman sudah bergabung bersama Kompas TV. Kita tunggu terus kelanjutan dari kasus ini akan berakhir di mana dan seperti apa dan siapa yang akan menjadi tersangka. Tetap di Kompas TV.